Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Elginsi. Pada video kali ini, saya, Diki Hamdani, akan sharing seputar machine learning. Video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu membahas seputar SQL, Android, dan sebagainya. Video kali ini merupakan series pertama untuk membahas seputar machine learning. Tapi mungkin ini akan sedikit loncat ya, karena untuk urgent things. Jadi di sini akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah machine learning model menggunakan support vector machine untuk studi kasus, analisis sentimen, atau text classification. Oke, yang pertama ya langsung saja. Di sini kita akan membutuhkan library yang akan digunakan, yaitu pertama adalah Pandas. Pandas sendiri itu digunakan untuk pengolahan datanya, untuk membaca datanya, untuk menampilkan data menjadi sebuah tabel yang lebih enak dilihat atau disebut dengan data frame. Lalu ada NumPy. NumPy ini digunakan untuk pada kasus ini digunakan untuk mentransform sebuah teks dalam bentuk matriks. Joblib ini merupakan sebuah library yang digunakan untuk mengekspor atau menyimpan data atau modelnya. Jadi modelnya itu akan diekspor menjadi file dalam bentuk PKL, sehingga nanti untuk deployment ketika akan dijadikan sebuah website itu bisa menggunakan file-file ini yang diekspor dengan menggunakan joblib. Lalu di sini kita akan menggunakan scikit-learn ya atau sklearn, terserah mau bacanya gimana. Di sini kita menggunakan fungsi atau metode train test split yang fungsinya itu untuk membagi sebuah dataset menjadi ke dalam porsi yang disesuaikannya. Contohnya di sini biasanya porsinya itu 80% untuk data training dan 20%-nya itu untuk data testing atau data uji. Nah, fungsi ini sudah ada di scikit-learn, jadi tinggal kita manfaatin aja fungsi atau metode train test split ini untuk splitting datasetnya. Lalu selanjutnya adalah convectorizer, digunakan untuk menghitung jumlah dari banyaknya kata yang muncul. Lalu di sini ada SVC ya. Ini merupakan support vector machine ya, SVM. Kita akan modelingnya dengan menggunakan SVC ini. Lalu ada accuracy score, ada confusion matrix, dan juga ada classification report. Kita coba jalankan di sini. Oh ya, by the way, di sini saya menggunakan Google Colab gratis. Apalagi teman-teman juga di sini bisa menggunakan GPU ya. Kalau misalkan GPU ya, kalau misalkan teman-teman itu melatih sebuah model yang bisa dibilang dengan data yang besar gitu. Jadi GPU itu sangat diperlukan supaya lebih cepat proses modelingnya. Coba rakit saja di sini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah sebenarnya ini opsional ya untuk Google Drive ini, karena bisa saja kita mengambil dan menyimpan datanya tuh dari platform lain. Contohnya misal simpan datasetnya tuh di GitHub, terus link GitHub-nya dari file tersebut dimasukin ke sini, atau bisa dengan cara upload ya filenya tuh ke sini. Di sini ada ya, misalkan di sini upload ya, atau membuat new file, new folder bisa. Tapi kalau kita nambahin datanya ke sini, karena ini di Google Colab ya, maka nanti ya kalau misalnya runtime itu disconnect ya, datanya sini nggak hilang ya, karena ya itulah Google Colab ya, karena runtime-nya udah disconnect gitu. Jadi ya makanya misalnya kalau aku pribadi sih kalau nggak ke GitHub ya ke Google Drive gitu. Jadi kita connect. Jadi di sini saya akan menggunakan Google Drive untuk menyimpan data atau memanggil datanya gitu. Saya coba di sini ada from Google Colab input drive, terus di mount ya. Connect to Google Drive, nanti akan muncul dan
pilih aja akun emailnya. Kalau yang misalnya ada banyak email, gitu. Satu aja. Scroll bawah allow ya. Oke, mungkin di sini aku kasih section ya. Ini import libraries. Libraries seperti ini. Masalah ini kayak koneksinya ya, yang kurang bersahabat. Selanjutnya adalah kita akan melakukan load dataset. Load dataset. Load dataset. Di sini akan menggunakan pandas ya. Seperti di sini, berarti saya akan memanggil datanya, yaitu datasetnya di sini ya. Saya menyimpan di folder collect notebooks dataset dan namanya adalah clean dataset di sini. Coba jalankan. Nggak akan keluar apa-apa karena memang belum dipanggil. Soalnya adalah kita akan nampilin data yang ada di file ini dengan menggunakan pandasnya. Dan yang di sini kita akan masukkan data frame ya, atau df pt.read.csv. Di sini dataset gitu ya. Df head misalnya. Hasilnya akan seperti ini. Misalkan pengen nampilin data akhirnya juga. Nah, df tail ya, ada seperti ini. Terus pengen dapat informasinya tadi ya, df.info ya. Seperti ini. Nah selanjutnya ini kan ada 3 ya, ada 3 kolom, ada username, content, dan sentiment. Ya untuk kasus sentiment analysis itu kita nggak perlu semua semua kolom ini. Jadi yang kita butuhin yang paling penting adalah konten si teks yang akan kita analisis, lalu sentimen ini atau label sebagai labelnya gitu ya. Apakah dia netral, positif, atau dia negatif. Maka di sini saya akan mencoba untuk drop ya, untuk menghapus atau menghilangkan kolom misalnya ini. Caranya, saya bikin section lagi, drop unnecessary column. Gitu ya. Oke, kita akan lakukan di sini df ya. Drop di sini nama kolomnya apa? User misalkan. Lalu access atau in place ya. Gini aja, lalu kita coba lihat datanya lagi. Dan ya, kolom misalnya sudah gak ada, sudah dihilangkan. Cukup berdua saja, konten dan sentimen. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat informasinya. Ya, let's make sure ya. There info. Oke, sudah ada 2 kolom. Nah, di sini ingin ya, seringkali kita akan memastikan data ya, tipe datanya. Di sini bikin section yaitu make sure data type. Oke, di sini kita akan ya mungkin ini udah benar objek ya, tapi ini kita akan coba memastikan supaya data-data ini tuh berupa string objek string gitu ya. Nanti di sini df content sama dengan df content as type di sini str string objek sama yang lainnya juga. Di sini untuk sentimen nah, seperti ini kita df info. Oke, next step. Oh ya, data ini udah clean, jadi ya asumsikan teman-teman semua itu punya data yang udah clean. Jadi ya, tinggal tahap modelingnya aja. Gitu. Soalnya adalah kita akan membagi ya dataset, split dataset. Jadi tahap selanjutnya adalah untuk membagi dataset ya. Porsinya 20%.
maksudnya 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Caranya gimana? Caranya ya tadi dengan menggunakan metode train, test, split dari scikit-learn. Oke, caranya di sini ada train ya, lalu ada y-train, lalu ada x-test dan y-test. Ini sama dengan di sini kita menggunakan train, test, split ya. Parameternya apa aja? Jadi parameternya di sini ada, yang pertama adalah si teksnya, data teksnya, berarti df content. Jangan lupa isinya ya, isi si kontennya, berarti values. Gitu. Di sini biar lebih jelas, ini aja. Oke, senyala df sentiment. Values enggak, ini untuk labelnya. Selanjutnya test size ya, ukurannya, porsi untuk tesnya berapa? Misalkan 2%, berarti 0,2. Gini. Oke. Terus bisa juga disetting random state-nya atau apa yang bisa saja gitu ya. Di sini saya nggak akan pakai random state, kita ada error di sini deh, kayak typo ya, sentiment. Error itu wajar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba mastiin atau melihat data dari trend dan juga testing ya. Kita pengen lihat jumlah dari jumlah data train adalah kayaknya dah jumlah x train ya, x train adalah di sini kita panggil ya length ya, x train. Jadi ini x testnya seperti ini ya, coba kopas saja di sini y, ini y, ini y, dan ini y. Sekarang kita bisa lihat di sini ya, ada jumlah x train adalah 29.000 ya, 29.500 lebih, dan untuk data testnya itu ini ya tesnya, ini x train itu. Nah, jadi jumlah data trainnya itu ada 29.000 dan data testingnya itu ada 7.300 ya. Gitu. Oke, kita udah split, kita membagi datasetnya menjadi 80% untuk data training dan 20%-nya untuk data testing. Maka tahap selanjutnya adalah mungkin akan coba ya, kita print dulu si X-train ya. Nah, di sini ada berupa array object ya. Jadi dari hasil split dataset datasetnya itu berupa array object. Nah, itulah tadi kenapa kita import numpy gitu ya. Kita import numpy karena nanti formatnya itu untuk input ya. Input teksnya itu berupa numpy array, berupa array object. Kita coba tes ya, yang X-test. Nah, X-test ada neutral, ada negatif, apa itu. Lalu Y-train ya. Ini Swan ya, sangat bermanfaat dan sebagainya. Ini masih berupa array object. Jadi kita akan menggunakan factorizer, factorizer, factorizer. Oh, count factorizer ya. Gunakan factorizer, terus kita fit ya, kita
fit di sini adalah fit dengan si extract-nya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita itu perlu untuk menyimpan si vectorizer ini ke dalam file yang dibungkus menjadi file PKL atau pickle. Di sini saya ingin mencoba sekarang menyimpan vectorizer ke dalam file PKL. Jadi kenapa sih harus disimpan? Karena nanti ketika kita akan deploy modelnya, kita kan nggak mungkin untuk deployment itu kita menggunakan semua kode-kode di atas, nggak mungkin. Jadi cukup kita save ya, sampai tahap ini kita save. Terus ketika nanti ingin ngetes datanya pada saat deploy, itu kita cukup load file ini dan juga load si modelnya. Jadi kita nggak perlu modding ulang lagi, kita cukup beberapa kode aja gitu. Jadi sesimpel itu. Di sini kita ya yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menyimpan vectorizer dan model itu menggunakan library joblib di joblib.dump. Di sini saya akan nyimpannya di file yang tadi ya. Oke, berarti ini vectorizer panjangan tepatnya di sini. Di sini oke, namanya adalah vect ya. Namanya adalah vectorizer 1 misalnya .pkl dan damnya tuh, nah di sini ada parameter yang harus diisi, yaitu pertama adalah objek dari vectorizernya, berarti vect ya di sini. Lalu yang kedua adalah pathnya atau nama filenya. Di sini kan nama file itu dimasukkan ke variabel ini ya, vect. Lalu sekarang tinggal di code seperti ini. Oke, udah berhasil. Maka selanjutnya kita akan mencoba mentransform data mentransform objek array ini ya. Dari data kita latih dan kita uji atau training ya, kita akan mentransform ya data training dan juga data testing. Oke, selanjutnya kita akan mentransform data train dan juga data testing. Jadi di sini data train ya. Train nanti di sini fact ya. Dot transform. Ini untuk train, berarti kita akan extrain ya. Di sini untuk testingnya nanti data test ya. Coba jalankan, make sure apa ada error atau enggak, ternyata aman. Coba kita print data train, hasilnya menjadi sebuah matrix berupa integer ya. Kalau misalkan di print gimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini ya, itu dari data train ya. Sama juga untuk data testing, data test akan berupa matriks ya. Oke, dan lalu panjangnya aku coba clean aja. Oke, next step adalah yang ditunggu-tunggu nih, modelingnya ya, akan menggunakan supervector machine ya. Ini data modeling ya. Untuk modeling di sini yang pertama di sini akan menggunakan di sini SVM model atau ya model aja deh, berarti
Ini kan udah import kan SVC dari scikit-learn ya, SVC ini ya. Nah ini tinggal panggil aja nih SVC. Di sini ada kernelnya tuh linear state ya. Sekarang di sini aku kasih 10. Kita akan train ya model fitnya tuh dengan apa? Dengan data yang udah ditransform dan berarti sini data train train itu silabnya. Oke, kalau sudah seperti itu kita coba run. Oops, ada error. Iya, salah. Dan pada saat split datanya tadi ada kesalahan ya. Ini harusnya test ini. Harusnya test ya. Test ini train. Sorry, ini ada kesalahan. Ya, next. Oh my god. Oke. Kita ulang lagi ya. Run ulang lagi di sini. Oke. Ekstranya train. Oke, udah. Seperti ini. Kita run ulang lagi semua. Coba ya. Yang juga sama. Lalu di sini ada kita transform lagi. Oke, sama. Dan selanjutnya, nah tadi errornya ini ya, karena harusnya sama gitu. Ini ada 29.000 dan ini ada 7.000, berarti tadi ada salah penempatan. Ternyata benar gitu di pada saat splitting datasetnya. Ya lagi error itu normal. Error itu normal. Dan sekarang pasti ini akan ya lumayan lama. Lumayan lama karena ini lagi nge-training datanya. Oke, training sudah selesai ya. Sekarang kita akan ngepredik ya dengan data testnya. Kita akan menguji dengan data testnya. Di sini prediction dengan model predict test gitu ya teman-teman. Sorry maksudnya ini untuk data test yang udah ditransform tadi gitu. Lalu prediction hasilnya kira-kira gimana nih? Nah, jadi dari hasil semuanya itu ada netral positif dari data testingnya nih. Oke, selanjutnya kita pengen coba lihat akurasinya dengan menggunakan method ya dari scikit-learn tadi, yaitu akurasi score. Yang ini akurasi score, copy aja gitu ya. Dengan label ya, label dari data test dengan si prediction ini. Prediction, kita lihat akurasinya 97%, luar biasa. Dengan simple model seperti ini kita udah bisa dapetin akurasi modelnya tuh 97% ya, almost perfect gitu. Gampang kan gitu ya, soalnya ya kita pengen lihat report yang lebih detail gitu ya. Ada di sini namanya confusion matrix, sama ya, sama untuk ini ya, masih sama seperti ini.
sorry ini. Oke, ini dapat nih. Terus pengen kita report skornya nih untuk classification report. Ini terus panggil test ya, test dan prediction di sini. Dan ini harus di print ya, print. Dan ada precisionnya, recall, ada advanced score, support, akurasi dan sebagainya tuh ada di sini. Gila sih, ini mantap ya. 9 ini almost perfect lah gitu ya. 96%, 98%, 97%. Sekarang kita akan mencoba ngetes si model ini dengan teks yang kita input sendiri gitu. Tes the model gitu ya. Caranya gimana? Caranya super gampang. Gampang, emang gampang teman-teman. Oke, misalnya sini kita kan ini teksnya ya. Yang sudah saya bilang tadi, kalau teksnya itu kita akan jadikan sebuah array object gitu ya. Jadi nampak lah array. Di sini list ya. List ini berarti misalkan apa nih? Aplikasi ini bagus, sangat bagus gitu ya. Dan make sure tipe datanya itu berupa objek gitu. Seperti ini. Lalu next stepnya apa? Yaitu dengan kan transform si teks ini dengan vectorizer tadi itu. Oke, ini jadi sampel ya. Berarti vec transform teks gini. Lalu sekarang baru nih predicted model dot predict. Kita akan prediksi sampelnya. Print predicted. Positif, aplikasi ini sangat bagus. Misalkan di sini aplikasi ini sangat jelek. Negatif, mantap kan? Misalkan aku benci sama kamu. Negatif, aku sayang sama kamu. Positif, mantap kan? Gimana caranya supaya itu nggak dalam sebuah list ini? Caranya gampang, kita pakai indeksnya aja. No. Maksudnya positif, mantap kan? Biar lebih enak lihatnya. Hasil klasifikasinya, hasil klasifikasi dari teks dari teks adalah baca-baca. Oke. Hasil klasifikasi dari teks aku sayang kamu. Oke, mungkin ini aku pakai ini aja. Hasil klasifikasi dari teks aku sayang kamu adalah positif. Oke, mantap. Selanjutnya adalah kita akan save modelnya. Nanti save and load the model. Cara save-nya sama ya, kayak yang ini nih. Kita copy saja nih. Ini, tapi ini kita ya kan SVM model gitu. Atau PKL job lib nyedamnya itu sini bukan fake lagi ya, ini ganti lagi
kan model part, terus ininya tuh model, ini model padnya ada. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan load vectorizer, kita akan load model dan vectorizernya. Oke, berarti cara manggilnya gampang banget sebenarnya ya. Kita misalkan berarti di sini itu manggilnya gini. Misalkan ini test model ya. Test model sama dengan joblib.load ya. Load terus si model, misalkan model partnya. Terus ini test fact ya. Joblib.load fact path gini. Selanjutnya kita definisikan dulu si teksnya sama itu ya, sama sampel teks, biar kita langsung aja berarti test fact ya, ini dot transform np dot array misalkan di sini aku sayang kamu mas ya. Terus di sini dengan the type-nya object gitu ya, biar lebih gampang bacanya. Oke, selanjutnya kita akan predict gitu ya, predicted result ya, gitu ya. Resultnya sebenarnya nih kayak gini doang nih, predict di sample text. Ini test model, tinggal gini, print lagi nih. Sample text ya. Enaknya emang dipecah sih, pecah gini. Text terus ini teks lagi. Oke, print di sini nanti teks ya, dan di sini result gitu. Dan kita coba. Oke, hasilnya udah sama nih ya. Hasil klasifikasi dari teks aku sayang kamu mas adalah positif. Aku benci sama dia. Aku sama dia negatif. Oke, gitu doang. Jadi nanti untuk deployment dijadikan sebuah website tuh tinggal gini doang nih. Manggil si filenya, di load si file model sama vectorizernya, terus ditransform, terus prediksi. Udah gitu doang. Gimana, simpel kan? Iya, gampang kok. Oke, mungkin untuk video ini akan cukup sampai di sini saja. Mungkin saya akan coba buat video yang lainnya, entah itu image classification atau yang lainnya. Dan juga atau mungkin video tahap deploymentnya, ya let's see aja besok gimana, tergantung dari kesibukan kerjaan. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa
subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya yang sekarang sedang butuh tutorial ini. Okay? Thank you everyone.